طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله. السلام عليكم ورحمة الله wabarakatuh. Bismillahi walhamdulillah. Allahumma salli ala sayyidina wa maulana Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim a'udzu billahi samii'il 'aliim minasy syaithaanir rajiim. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samii'ul basir. Sadaqallahul azim. Amma ba'd. Yang kami muliakan para tuan dan puan guru kami, para alim ulama, ustadz wal ustazah. Salam ta'zim dan hormat kami kepada aparatur pemerintahan setempat, turut berhadir beserta kita Bapak Kepala Desa Seimencirim. Siapa nama Pak Kades, Bu? Suheri. Suhendri. Sugeng Suheri ya. Sugeng Suheri. Ayo cokor inget jenenge tok, aja lali ya. Ya alhamdulillah saya dapat informasi tadi Pak Kades ini Ustadz. Kalau tadi Pak Kades yang ngomong aku nggak percaya. Karena kebetulan yang ngomong tadi Wakil Ketua FKSM. FKSMM. Ini tuan guru kita juga beliau pesan Pak Ustadz, Pak Kades kita ini subuh berjamaahnya aktif. Masya Allah. Kalau pemimpin sudah mengajak umatnya, sudah mengajak rakyatnya subuh berjamaah ke masjid, jangan kasih lepas, Bu. Jangan kasih lepas. Ya, Bu? Iya. Kalau ada buah pokat, ngapain cari buah sawu? Kalau udah ada yang kenal dokat, ngapain cari-cari yang jauh? Takbir! Mak masih kenceng orang ini, Pak. Kira ngantuk tadi. Kalau ngantuk kan bentar aja ceramahnya. Salam takzim dan hormat kami kepada kepengurusan FKSMM. Ini saya ceramah didampingin gini, ini berasa macam pejabat saya. Jarang-jarang Bu Ustadz ceramah ada yang dampingin begini. Makanya ini jadi semangat saya, Bu. Alhamdulillah 2 hari ini meriang saya. Ada panas awakku, mbok nggak ngerti nak apa. Mbok arek kesambit mikrofon mbok apa kayak jenenge. Awak. Oh iyalah pokoknya mamake corona lah ya kan. Guyu-guyu lari ke kono. Saya Bu 2 hari meriang. Tadi jadwal Jumat hampir saya geser sama kawan-kawan. Saya telepon bisa gantikan saya. Walau udah ada Ustadz, wah mampus awak. Paksa awak berangkat juga. Kena Jumat di sini, kena lagi didampingin gini makin semangat saya. Hilang sakitku. Palan wis petotol nak teko mah.
Tekan kene sehat walafiat. Alhamdulillahirabbil alamin. Ini berkah Bapak Ibu jamaah masih semangat pula ini. Kutanya tadi, biasa Ustadz jam berapa sini selesai ceramah? Jam-jam 11 sudah siap. Kutengok jam setengah jam awak bah. Setengah jam ceramah apa? Ceramah yang mau kuceramain 3 ini malam. Isra Mi'raj, perjalanan iman, ilmu, akhlak. Ini bicara masalah iman aja 1,5 jam aku. Lah kalau iman aja masih 1,5 jam sampai ilmu sampai akhlak, tahan nih Bu. Mak tahan Mak. Bapak yang dampingin tahan gak kira-kira ini? Hah? Oh ada serep. Aku yang mampus ini. Astagfirullahaladzim. Salam hormat dan takzim kami kepada Bapak BKM. Alhamdulillah tadi barusan melantik adik-adik. Adik-adik jadi remaja masjid. Aku pesan dulu. Bu, tak ganyang dulu anak-anak remaja masjid nih ya. Aku kemana-mana ceramah. Begitu aku naik, anak remaja masjid pun pulang. Jijik ali aku nih. Katanya remaja masjid. Remaja masjid kok rupanya remaja makan-makan. Piye ngono masuk mriku biasa entuk panganan entek Bali. Jijik tenan. Awak ceramah garek sing ngantukan kabeh. Sing lajang tek. Dek yang baru dilantik, Ustadz pesan, amanah remaja masjid ini berat. Kalau nggak sanggup, mudahlah. Lambaikan tangan aja ke kamera tuh nggak sanggup. Betul. Remaja masjid ini berat. Kita jadi remaja masjid ini, Dek, kenapa saya bilang kita nanti kita kenalan. Jadi remaja masjid ini baik, salah, jelek, apalagi namanya anak remaja masjid. Nanti nggak ke masjid, anak remaja masjid kok nggak doyan ke masjid. Sekali ke masjid, di masjid cuman bisa tadilah latihan gonjreng-gonjreng ketepuk. Salah juga remaja masjid, salah lagi. Inilah beratnya jadi remaja masjid. Diundang maulid, diundang Isra Mi'raj, datang rame-rame. Ustadz belum naik, pulang kawan tuh, coba lah. Ya kalau mau pulang, pandai cantik main sikit. 1, ceceknya mau ke kamar mandi. Kelang 15 menit, 1 lagi. Awak kan nggak ketok ngono maksudnya. Nggak ngajari. Salah meneh aku. Maksudnya ada adabnya gitu loh. Lah kau datang maulid Isra Mi'raj mau dengerin Ustadz ceramah apa cuman mau dapat makanannya doang? Nah, kalau cuman mau dapat makanan, adik-adikku remaja masjid tak ingatkan. Kata Imam Ali karamallahu wajha, orang yang hadir tapi tidak membawa iman, hadir, hanya memikirkan isi yang ada di dalam perutnya, maka dia akan kembali, dia akan pulang membawa apa yang hanya ada di perut dan isi yang ada di kepala sama yang keluar dari perutnya. Nah, apa namanya? Riko sing ngomong ya. Riko sing ngomong. Aku nggak nerus-nerus ki kok. Tuh, 1 namanya remaja masjid. Tautkan hatimu ke masjid. Namanya remaja masjid, aktif majelis ke masjid. Bukan remaja masjid singkatannya RM jadi remaja mangan-mangan. Mangan teko nggak mangan wes males. Remaja masjid RM singkatannya jadi apa? Remaja melancong. Bu perhatikan anak remaja masjid arak lungo-lungo. Wow, rukut rame.
Atau remaja musiman, musim Maulid, Isra Mi'raj rame. Masang teratak, wah ini udah nggak masang teratak nih, masang pentas. Tapi sedihnya Pak BKM habis orang ini masang pentas gitu aja. Zuhur Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tekan la ilaha illallah. Caca remaja masjid iki mah. Ketok rame masang pentas kok. Barajan kok nggak ketok wonge. Sing alosane mangan bali mbok. Tapi di sini enggak ya, Bu ya? Enggak. Hah? Kono ya? Heeh. Kene enggak. Ya, Boy. Enggak kan? Iya. Hah? Iya piye iki maksudnya? Ngene iki. Enggak macam itu ya? Iya, insyaallah enggak beda ya. Astagfirullahaladzim. Bapak Ibu orang tua kami yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Udah. Kenalanlah dulu. Kata orang Arab, tak kenal maka ngomongin sayang kok cepet banget diri kok, Dek. Iki sik bocah tak sayang. Kalau orang Arab bilang tak kenal maka ta'aruf. Ta'aruf apa Ustaz? Kenalan. Kalau orang Indonesia baru tak kenal maka tak sayang. Tak sayang maka tak cinta maka tak kawin. Carane sopo? Tak nikah maka tak kawin menenggo tak nikah maka tak ikut sunnah maka tak masuk surga. Oh cok gila kawin apa kok tak kawin jijik. Tak ikut sunnah maka tak masuk surga. Bapak Ibu orang tua kami yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, saya kenalan pakai cerita aja. Tepat pada tahun 1988 ada seorang pemuda yang jatuh hati terhadap seorang pemudi. Seorang pemuda ini namanya Wagimin. Wong guyu ke? Eneng Pak Wagimin gini. Oh podo. Ada seorang pemuda namanya Wagimin. Jatuh hati sama perempuan namanya Sugiyati. Nasib kali Pak Wagimin ambek Bu Sugiyati. Ada Bu Sugiyati? Oh, kalau kok podo. Akhirnya karena sudah saling cinta dan saling suka menikah mereka. Menikah 1989 Allah karuniai seorang anak laki-laki. Tanggal 9 Mei 1989 lahir putra pertama, dikasih nama Eko Prastiono. Lah sing mbok guyu mau bapak mamaku coba lah. Bapak Ibu, saya suka pakai cerita. Saya dikenal orang kae Ustaz sapa? Masuk Pak Eko. Kurang ajar gitu mulai. Masuk Pak Eko, masuk paret. Oh eneng wae. Saya kenalan, orang tua saya juga harus dikenal. Saya lahir dari keluarga yang biasa-biasa aja. Bapakku tuh Ustaz, tukang minyak lampu mbiyen. Mamaku juga udah ustazah, bidan, bibi Medan, tukang nyuci kok. Alhamdulillah, beliau besarkan kita sampai sekarang. Sudah berumah tangga, alhamdulillah saya udah berumah tangga, Bu. Istri saya udah satu, anak yang masih satu. Iya, istri saya wis siji wis. Yo kan aku kenalan wis. Eneng konco. Kalau kawan-kawan ada sebagian kenalan istri masih satu, anak udah satu. Aku tak balik lah. Istri udah satu, anak yang masih satu. Ya wes si jahit nak apa rupane? Jadi untuk anak-anak gadis yang mulai teriris hatinya minta izin mohon maaf aku ya Dek ya. Cari yang lajang aja ya. Ambek koncoku mau aku mrene caluru mau.
Aku nak arek njaluk nomor engko tak kei. Saya alhamdulillah udah berumah tangga sejak 2015. Dan Allah karuniai anak 2016, anak saya masih 1 perempuan. Insyaallah tahun ini mulai masuk ke TK insyaallah. Bapak Ibu orang tua kami tinggal di Bandar Khalifah. Ya. Orang kenalnya Tembung. Ya. Tembung ngerti ya. Kalau kenal Gurunda Al-Ustad Al-Mukarram Ustad Haji Ngatman Ajis MPD, nah, itu beliau adalah orang yang menjadikan kami dari titik nol sampai sekarang alhamdulillah beliau sehat walafiat. Mengambil amanah dari beliau, alhamdulillah sampai kemari juga ternyata dakwahnya. Bapak Ibu orang tua kami yang dirahmati oleh Allah. Masuk kita ke tema pembahasan, tapi sebelumnya tadi ada anak-anak remaja masjid ngajak selawatan, ibu-ibu ngajak selawatan, rasanya kurang afdol juga kalau kita nggak selawatan. Adik-adik pandai selawatan? Selawat tibbil kulub bisa? Enggak? Selawatmu sing isopo? Tapi ikut aja, nanti yang bisa ngikutin Ustadz kasih jatah. Mau? Oh, anak duit cepet gue. Nggak serius ini, tapi betul ya Pandi ya. Iya, duit gue neng piro ki jan-jan. Engko 2000 nggak doyan saiki. Wah, iki sing tengah-tengah. Mau. Ikutin selawat dulu. Nanti yang pandai 1 Ustaz kasih. Betul? Ya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulub wa dawaiha wa afiyatil abdan wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha. Ngerti? Enggak? Tak ulangi. Ibu ngerti, Bu? Tibil kulub nadai enggak iku ngerti Ustaz ya kan? Iki nada-nada canom kok biri kok. Ojo kalah mbek sing nom-nom lah. Ngerti? Dengerin Ustaz ulangi. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulub wa dawaiha wa afiyatil abdan wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha. Ngerti? Kue lunga pas aku. Oh malah guyu, nah ini sing nyambung malah sayangi malah kono nyambung. Ngerti? Ganti selawatnya. Yang ngerti lah Ustadz, yang ngerti selawat apa? Hah? Selawat apa? Sini. Yang ngerti selawat apa? Sini. Ini yang Pandi jawab. Sini. Iya. Ini dia yang minta selawatan kok. Iya. Allah masalah. Bang pinjem mic-nya dulu Bang. Bisa. Ya, pegang dulu. Siapa namanya? Oh, belum hidup Bang. Bismillah. Siapa namanya? Zahra. Oh, Zahra. Sekolah kelas berapa, Nak? Kelas 3. Masih ada orang tuanya? Masih. Datang? Ayahnya datang? Enggak. Mamanya datang? Oh, ayahnya kerja? Iya, ngomong kerja aja ya. Iyalah enggak apa-apa. Kerja masuk bengi. Oh, datang ayahnya, Bu. Oh, ya kerja masuk bengi ya. Mamanya datang. Iya, mudah-mudahan jadi anak yang soleha ya. Amin. Selawatan yang pandai selawatan apa, Zara?
Selawat Badar. Ayo selawat Badar sama-sama. Ayo Jara yang mimpin. Sholat. Iya. Selawat Badar kan? Ya, nggak apa-apa, pegang. Loh, kenapa? Tadi selawat Badar. Oh malu. Engko aku nyanyi nang kibotan doyan kok. Selawatan nggak doyan. Selawat Badar mintanya. Oh iya nggak apa-apa, malu. Mungkin dia menganggap suara wanita itu aurat. Oke nggak apa-apa, kasih. Nah, alhamdulillah. Ya. Sehat-sehat ya nak ya. Ya, alhamdulillah. Cair. Opo ay kadang. Salatullah ala tawasalna bi alil ba. Alhamdulillahirabbil alamin. Jadi Bapak Ibu, waktu Bapak Ibu selawatan kami berdoa. Ya Allah, melalui selawat ini ya Allah, melalui Isra wal Mi'raj malam hari ini ya Allah, bagi kami yang berhadir maupun belum sempat berhadir ya Allah, sehatkan jasmani dan rohani kami ya Allah, murahkan rezeki kami ya Allah, lunaskan hutang kami ya Allah. Oh milu marang paling kencang lah, ngerti mama bapak itu kan ngutang kurang ajar gitu. Jadi Bapak Ibu orang tua kami, perjalanan Isra wal Mi'raj bicara tentang iman. Kenapa cerita tentang iman? Bapak Ibu orang tua kami, peristiwa Isra wal Mi'raj pertama kali dihantarkan oleh baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau menceritakan hal ini, namun ada beberapa respon abu. Bu, ada beberapa respon abu yang berbeda-beda. Kalau kita bilang Bapak Ibu orang tua kami, ada yang pertama namanya Abu Jahal. Anak-anak Ustaz mau cair? Duit cepet. Dengerin nanti Ustaz tanya harus pandai jawab. Ya, betul? Janji? Oke. Ada beberapa tipe abu. Berapa? Tipe abu. Dengar. Yang pertama namanya Abu Jahal. Siapa Abu Jahal ini Ustaz? Orang yang begitu mendengar kabar tentang Isra wal Mi'raj, beliaulah orang yang pertama ingkar. Ibarat kalau orang kita bilang, Bu, Nabi cerita, ma'asyiral hadirin, tadi malam saya berisra wal mi'raj. Apa kata Abu Jahal? Wah, nggak mungkin, ngapusi. Itu orang yang pertama nentang. Itulah tamsil kepada kita, ketika datang kebenaran, dia nggak percaya. Itu tipikal Abu Jahal tuh begitu tuh. Begitu datang kebenaran, dia nggak percaya. Kenapa? Bapak Ibu orang tua kami, Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, masa itu
Kalau perjalanan darat 1,5 bulan lebih baru bisa nyampe. Nabi setengah malam tuntas. Maka dia nggak percaya. Datang kebenaran, kita tolak kebenaran itu. Hati-hati, bisa jadi kita golongan Abu Jahal. Yang kedua, namanya Abu Lahab. Dia tak berani tentang secara frontal, tapi berbisik-bisik dia di belakang. Saudara-saudara kami sekalian, tadi malam saya Isra wal Mi'raj. Abu Lahab nggak tentang, tapi dibilangnya kawan-kawannya, gak usah percaya, bongaknya itu, alah banyak kali ceritanya, mana mungkin, coba cuman setengah malam bisa sampai, nggak ada itu. Dia nggak frontal, tapi berbisik-bisik kawan tuh. Apa tamsilnya sama kita? Begitu datang kebenaran, awak cakap di sini, anak-anak remaja masjid pun cakap di situ. Hati-hati kalian, oi. Kami nggak cakap Ustaz, WA aja katanya, sama aja kau. Mau dengerin ceramah apa mau main HP kau? Main apa rupanya kau di situ? Skater. Astagfirullahaladzim. Masuk golongan yang ketiga. Siapa golongan yang ketiga ini Ustaz? Namanya Abu Thalib. Paman Nabi ini. Siapa Abu Thalib itu Ustaz? Beliau tidak beranikan diri untuk mengaminkan Isra Mi'raj, tapi juga tidak berani menolak Isra Mi'raj. Golongan tengah dia. Percaya enggak percaya kayak mana, mau percaya kayak mana. Anak-anak Ustadz, udah berapa abu Ustadz sebutkan? Oh, masih ada yang connect 3. Paten. Pertahankan. Padahal dia yang ngajak cerita nih, dia nggak ngerti. Pandai pula dia. Mantap. Golongan siapa tadi terakhir? Abu Thalib. Golongan Abu Thalib, orang yang bisa menerima kebenaran tapi tidak melaksanakan kebenaran itu. Itulah Abu Thalib. Makanya peristiwa Isra Mi'raj ini juga menjadi hadiah bagi Rasul karena meninggal 2 orang yang beliau sayangi. Siapa itu? Yang pertama Khadijatul Kubra, istrinya. Yang kedua pamannya Abu Thalib. Sedih Rasul pamannya meninggal. Nangis Rasul. Nangis Nabi. Pamannya ninggal nangis. Kalian kalau paman kalian ninggal nangis nggak? Nangis. Yang buat sedih Rasul itu Abu Thalib belum mengucap 2 kalimat syahadat. Dalam Islam orang yang tidak mengucap 2 kalimat syahadat maka neraka tempatnya. Wah, sedih Rasul. Sampai turun ayat Allah jelaskan, ya Muhammad, yang ngasih hidayah itu aku, kata Allah. Coba. Sedih Nabi. Bahkan ada riwayat lain yang menceritakan sampai diludahi. Kami waktu kecil-kecil gini, Bu, saya masih ingat cerita itu. Ada ustadz-ustadz kita dulu cerita yang sampai sekarang saya belum ketemu itu memang dalil hukumnya apa. Tapi kalau untuk dibawakan kembali mengenang saya masih anak-anak gini, dulu ustadz tuh cerita begitu. Kalau kitabnya saya belum temu memang. Nabi itu sampai meludahi. Nah, tapi biar tahu aja. Kalau ludah Nabi itu karomah. Ya. Ludah Nabi karomah. Abu Bakar tangannya digigit kala jengking, diludahi Nabi. Tuh. Sembuh. Bengkaknya kontan, kempes. Makanya Abu Thalib
Begitu meninggal belum sempat baca syahadat, diludahin Nabi. Nah, biar apa? Biar nggak kesenggol api neraka. Kalian jangan coba-coba. Mana tahu besok pamanmu meninggal. Mana tahu. Aduh, bejat kali pamanku ini, disuruh sholat nggak mau. Mabuk aja kerjanya. Aku kalau ingat Ustadz tuh ceramah, waduh, memang kayaknya aku ludahin juga cocoknya pamanku. Tangi pamanmu baru tahu gitu. Ini cerita bukan untuk dijalanin, ya. Nah, ini intermezzo aja. Jadi Bapak Ibu, Abu yang ketiga Abu Thalib. Yang keempat ini yang harus diikut. Siapa dia? Abu Bakar As-Siddiq. Jadi ketika Rasulullah menceritakan masalah Isra wal Mi'raj, ditanya sama Abu Bakar, "Ya Abu Bakar, tengok dengar cerita Muhammad itu tadi," kata para sahabat, para kafir Quraisy. Kalau Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang bercerita, apapun akan aku yakini. Bahkan masa itu Bapak Ibu, ini dinding dianggapnya nih, mana dinding nih? Ini. Ini warnanya, ini macam-macam warnanya. Ini ya, warnanya apa nih? Batunya, semen ini warnanya apa nih? Krim ya, krim. Kalau masa itu Rasul bilang ini warnanya hitam, maka Abu Bakar pun percaya kalau itu yang bilang Rasul. Nah, sampai cemanalah keyakinan Abu Bakar. Sami'na wa ata'na. Maka pelajaran iman yang pertama yang harus kita terima dari peristiwa Isra wal Mi'raj baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, untuk urusan syariat Allah terima dulu Bapak Ibu. Terima pakai iman dulu. Akal nyusul. Kalau sudah terima pakai iman, akal nanti masuk. Kalau cerita akal, mampus kita. Contoh syariat Islam, Bu. Buang air kecil hukumnya apa, Bu? Hadas kecil, sunah gue nih. Wasal, buang air kecil hukumnya sunah kata. Ngoyo kok sunah piye-nya ge. Buang air kecil hukumnya hadas kecil, ya. Buang air kecil, hadas kecil. Kalian kalau nggak mau dengar nggak apa-apa. Ini kaji ibu-ibu sama bapak-bapak. Pak, habis datangin istri, hukumnya apa Pak? Hadas besar, ya. Bapak-bapak so isin kadang bu ngantuk. Aku tekon ibu-ibu aja lah. Bu, buang air kecil, hadas kecil, habis dijumpain bapak, hukumnya jadi hadas besar. Perkara hadas besar itu karena ketemunya bisa jadi satu atau yang kedua, karena punya bapak yang keluar. Ya, bahasanya ibu ngerti ya, nggak usah tak jelasin lagi ya. Nggak usah tak omong gimana lagi. Saru ngaji kok. Ya ngerti ya Bu ya. Bayangkan Bu, oh kok dibayangkan, astagfirullah. Salah. Ngene maksudnya ngeten. Ibu tengok, perhatikan piye jenenge. Ngene ya. Bu, air seni hukumnya najis. Ya. Tapi bapak sing ndadekno bocah iki hukume suci. Ya, suci. Dalam bahasa agama namanya mani. Dalam bahasa biologi namanya sperma. Kalian nggak tahu menengah itu tuh kuping mulah kok. Arep diapal-apal barang sok tahu gue. Iki cah iki mbok apa? Milo ae bio gue. Ya, Bu. Bu, air seni keluarnya banyak. Gelem sak cangkir ngene kan?
Apa mbok tadai kok ngerti? Ya taruhlah. Yang keluar najis tapi hukumnya menjadi hadas kecil. Kayak wong lanang, Bu, sing metu sak sendok paling ya. Yang keluar suci tapi ketika keluar maka hukumnya hadas besar. Bicara logika, Bu. Wah. Adurnya yang keluar banyak, yang najis itu hukumnya hadas besar. Orang yang keluar sikit lah kok hukumnya hadas besar, malah dihukumkan yang keluar sikit malah hukumnya hadas besar. Yang keluar suci lagi hukumnya hadas besar. Bu, iman itu macam senter. Kalau mati lampu, ibu ngidupin senter atau jalan dulu? Hah? Kalian kalau mati lampu hidup di senter apa jalan dulu? Jalan dulu. Jegur paret gue melakun dhisik. Senternya hidup baru jalan. Ya, Bu. Hukum Allah terima pakai iman baru cerita logika. Kalau sempet tadi kita balik, bayangkan nih, Bu. Kalau laki-laki mengeluarkan cairan itu, hukumnya diganti jadi hadas kecil, berarti cukup wudhu. Yang keluar kencing, banyak najis, hukumnya jadi hadas besar. Cara nyucikan hadas besar, mandi janabah, mandi wajib. Kalau sempat dibalik, apa nggak kacau kita? Pikir ibu coba. Coba pikir ibu. Hah? Apa nggak asik ngoyo mandi. Bayang kiri kola. Oh, kena anyang-anyangan sampean, cobalah. Nah, Bu, Islam itu rahmatan lil alamin. Sampai sekecil itu detail. Bayangkan nih, Bu. Makanya ketika datang suami kita, mandi wajibnya. Tapi kalau cuman kencing, wudhu suci hukumnya. Udah. Nah itulah. Makanya iman itu, Isra Mi'raj itu terima pakai iman dulu. Baru logika masuk. Saya perumpamakan. Semut yang di Semen Cirem ini 4 jam bisa nggak ke Jakarta balik lagi kemari? Nggak bisa kalau semut yang jalan. Tapi kalau semutnya tak kantongi, aku numpak pesawat tekan Jakarta balik meneh, semut nang ketuku tak toke meneh, mate. Oh iya nak mate semute. Kira-kira logika nggak? Semut itu tadi 4 jam sampai Jakarta balik lagi? Logika. Karena apa? Nabi Isra Mi'raj itu pakai buruk. Tahu buruk? Apa? Buruk apa buruk? Nah, kalau yang di kepalamu borok. Tanyai buruk kok nggaruk ndas gue. Sing nang ndas borok. Buruk itu kendaraan dari surga. Berasal dari kata barkun. Barkun itu cahaya. Tengok anak-anak SMA, anak-anak kuliah, adik-adik remaja masjid, berapa kecepatan cahaya? Bentar aja, nyampe. Nah itulah peristiwa Isra Mi'raj. Terima pakai iman. Sudah terima pakai iman, kata Allah, linuriyahu min ayatina. Maka ada keajaiban di situ. Allah tunjukkan kebesaran-kebesaran Allah. Pakai apa? Pakai ilmu. Jam piro iki? Wala jam 11 wisan. Isik siji. Aduh. Cemana ini, Bu? Lanjut Ustaz sedep kok. Nah, bentar aja, jangan lama-lama. Nanti orang ini selak ngantuk. Bu, saya kalau ceramah, Bu, takut kalau lama. Karena pesan Ustadz saya begitu. Tuan guru kami kalau kami ceramah itu ngasih tahu, jangan salah ceramah. Kenapa Ustadz?
Karena kalau kita terlalu lama ceramah, kalah kita sama supir angkot. Loh kok gitu Ustadz? Iya, supir angkot dalam jangka waktu 15 menit bawa semua jamaahnya masuk surga. Kenapa Ustadz? Lupa dia mijak rem. Ngobot aja jamaah nang buri. Astagfirullah, bang pelan bang. Astagfirullah. Nyebut. Ustadz ceramah 30 menit aja. Jamaah wis enggak eneng istighfar iku. Oh wis lah. Daripada kalah kok berangkat. Nah, kita ikan sepat ikan gabus, lebih cepat, lebih bagus. Nah, ya kan, lebih cepat, lebih bagus. Ikan lele, ikan gabus, betili-tili juga enggak bagus. Saya prinsipnya ikan mujair, ikan sembilang. Begitu cair aku pulang. Aku wis cair mau kena utan. Kayak kali kok. Bapak Ibu orang tua kami, yang kedua ilmu. Nah, perjalanan Rasulullah dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa ditunjukkan Allah beberapa tamsil. Ada banyak tamsilan. Saya kasih satu tamsil aja. Nabi lihat Bapak Ibu. Ada orang begitu dia tanam, tumbuh, panen, langsung dipetik hasilnya. Udah dipetik, tumbuh lagi buahnya. Dipetik lagi, tumbuh lagi buahnya. Dipetik lagi, tumbuh lagi buahnya. Masya Allah. Sama akar, dicabut. Ceritanya nggak tekan kono deh. Minteri gue. Dipetik buahnya, tumbuh lagi. Nggak habis-habis. Rasul bertanya, ya Jibril, itu tamsilan apa? Kata Jibril, ya Rasulullah, itu adalah gambaran umatmu yang rajin bersedekah. Bu, duit rezeki aja pelit. Ya Bu, ada kan telok engko nyangoni piro. Enggak ecek. Enggak. Dosa enggak oleh cerita ngono. Ustaz cerita amplop dosa, Bu, dosa. Neng Ustaz cerita amplop wis enggak usah undang meneh. Tenan aku ngomong. Iya. Lillahi taala. Heeh. Aku ditekon, Mas piro biasane? Pikirmu aku kon ngedol kain apa piye? Enggak. Aku enggak doyan amplop nang omake. Ya kon tenan. Enggak lillahi taala, enggak. Ya saya orangnya gampang, Bu. Kalau memang Bapak Ibu murah rezeki, ya saya yakin tidak akan pernah sungkan memberi. Iya. Kalau Bapak Ibu ya agak riskan untuk memberi, berarti masih banyak kebutuhan. Ya, Bu? Jadi Ustadz, kalau kami undang nggak kami bayar mau Ustadz? Tes saja, Bu. Iya. Enggak, kok tenan. Enggak percaya riko kan? Oh, ya wis, enggak percaya sesuk tes. Ben diundang meneh ngono nya Pak Kades. Enggak, alhamdulillah. Jadi Bapak Ibu, saya diundang malam hari ini bahagian dari rezeki saya. Kenapa bahagian rezeki saya? Iya, buktinya saya kurang sehat sampai sini sehat kok. Berarti kan rezeki sama saya. Itu rezeki saya. Dari yang kurang sehat jadi sehat, itu rezeki. Maka saya punya pengalaman Bapak Ibu. Saya pernah punya pengalaman. Ini gara-gara yang seperti ini. Ya cerita amplop iku mau cobalah. Gara-gara itu Allah buat 3 bulan gak tenang hati saya. Asik mimpiku salaman. Kok mimpi salaman? Lah mimpi kok salaman? Ya kan gak mungkin tak titem ke togel kok piye. Ustaz mosok main togel kok eneng. Kok mimpi salaman? Datang kita ke Buya. Tuan guru kita tanya, ya Buya,
Aku 3 bulan ini Bu ya, selama 1 pekan mau 2-3 kali mimpiku kok salaman aja. Kau sholat tobat kau. Sholat tobat Bu ya? Iya, sholat tobat kau. Kenapa Bu ya? Minta izin, mohon maaf, ini dakwah bukan ladang kau untuk cari makan. Itu guru saya bilang. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah. Dari situ kita takut Bapak Ibu. Dari situ, wallahi kita takut. Pernah diundang kawan. Iki nak kene sik cara lewat meneh iki. Saingat aku masuknya dari Jalan Megawati terus mbonggone enggak ngerti aku lali sampean. Menjagaku di etik. Masuk menjero meneh. Lali aku jenenge. Sakjane enggak. Berdua kami bonceng naik kereta, Bu. Aku kemana-mana naik kereta karena ini hujan. Makanya ada kawan yang baik hati minjemkan mobilnya ini tadi. Sudah pulang di sepanjang jalan. Kawan tuh tadi tanya, Ustaz, nggak disalamin tadi. Tadi mau pulang kan udah salaman kita. Enggak ada salam tempelnya. Kan betempel tadi tangan, kan nggak mungkin salaman ngecas gini. Pulang, yo. Kan bersalam betempel, aku bilang. Enggak, kayaknya ada yang aneh. Aneh apa? Antum mau makan apa? Antum mau minum apa? Lapar, singgah kita. Masih ada. Duit masih ada, minyak tangki kereta masih penuh. Udah tenang aja. Ustaz, udah nggak usah banyak tanya. Kau mau tanya cerita itu? Aku daripada berdosa gara-gara itu, udah berangkat aja. Balik pulang, alhamdulillah Bu. Alhamdulillah. Maka kemana-mana saya bicara dakwah Bapak Ibu orang tua kami. Ini larinya ke ilmu. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajah. Allah akan tinggikan derajat kita yang berilmu beberapa derajat. Makanya Bapak Ibu jangan malas ngaji. Anak-anak Ustadz nih jangan malas ngaji. Adik-adik remaja masjid jangan malas ngaji. Ini cerita ilmu. Pengantar Isra Mi'raj kita ini butuh ilmu. Saya Bapak Ibu orang tua kami yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ikut agenda remaja masjid itu dari tahun 2002. Ikut remaja masjid. Itu masih ikut-ikutan aku. Nengok remaja masjid, nengok abang-abang, kakak-kakak awak main drama, oh sedap, main pop song, oh enak. Ikut aja aku, paling nggak tahu remaja masjid itu ngapain. Nggak tahu. 10 tahun kemudian baru mulai menjajaki SMA tahun 2016 itu baru mulai tahu remaja masjid itu kayak apa, pergerakannya bagaimana. Alhamdulillah saya sekarang gabung di Badan Komunikasi Pemuda Remaja Masjid Indonesia, BKPRMI. Kalau kedudukan di Kecamatan Percut Seituan, saya masih dipercaya jadi Ketua Umum Kecamatan Percut Seituan. Di Kabupaten Deli Serdang, saya duduk sebagai Direktur Lembaga Dakwah. Sama halnya di Provinsi Sumatera Utara. Jadi adik-adik remaja masjid yang di sini nanti tadi baru udah dilantik, pulang dari sini atau langsung bisa dicek di akun IG LPP DSDM Deli Serdang. Buka di akun IG, ada di situ database. Isi database kalian. Isi di situ. Kami dari remaja masjid Deli Serdang Bapak Ibu lagi buat reward. Remaja masjid terbaik se-Deli Serdang. Mudah-mudahan remaja masjid kita masuk nominasi. Nah, jadi ikut aturan mainnya di situ, cek aja. Ini kegiatan malam hari ini udah bisa dilaporkan. Nanti di situ ada penyusunan laporannya, besok lenggang waktu kita komunikasi. Semua kawan-kawan daftarkan. Alhamdulillah. Bu, perjalanan remaja masjid, saya dulu nggak ngerti remaja masjid itu, saya pikir cuman remaja masjid itu biasa.
Remaja masjid nggak ada apa-apanya, Bu, saya buktikan. Alhamdulillah. Dari panggung remaja masjid, saya berangkat dari Deli Serdang, lewat Bandara Kuala Namu bertolak ke Batam. Dari Batam ke Singapura, dari Singapura ke Kuala Lumpur, dari Kuala Lumpur harusnya ke Brunei Darussalam, waktunya nggak tepat, saya harus bertolak balik ke Jakarta, pulang lagi ke Medan. Ngapain? Jemput kegiatan Jambore Internasional, pertemuan remaja masjid se-Asia Tenggara. Dari remaja masjid. Jadi adik-adik, anak remaja masjid, jangan khawatir, jangan riskan, jangan takut. Intan surullah wa yansurkum. Hari ini, detik ini kalian menolong agama Allah, ke depan Allah tolong cita-cita kalian akan dikabulkan, insya Allah. Makanya Bu, dukung. Perjalanan Isra Mi'raj, perjalanan ilmu. Dari sinilah kita belajar. Ternyata kuasa Allah di atas kuasa manusia. Terakhir, Isra Mi'raj cerita cerita akhlak. Terakhir saya tutup. Isra Mi'raj cerita akhlak. Ustadz janji tadi. Siapa yang mau jawab pertanyaan Ustadz maju ke depan. Ini penutup perjalanan Isra Mi'raj, perjalanan akhlak. Yuk maju yuk, Ustadz kasih lagi. Ngantuk kan? Sama, aku pun wis ngantuk iki, wis kesel kali wisan. Yuk, nah yuk, sekali lagi yuk. Siapa yang mau? Ayo sini. Oh ini dari tadi nih, dia udah siap-siap aja dari tadi nih. Cair batin DN, cair. Kenalan dulu. Siapa namanya Bang? Ihsan. Kelas berapa Bang? 6. Kelas 6. Oh tadi kelas 3, ini kelas 6. Ngajinya udah sampai mana Bang? Udah juz 2. Lagi. Juz 2. Udah pandai sholat kan Bang? Udah. Bapak Mama masih ada Bang? Masih. Datang? Mama datang, Bapak di rumah. Oh kerja Bapak. Jaga rumah. Oh iya, kerja jaga rumah. Oh pandai deh. Bang, pandai sholat Bang? Pandai. Rukun sholat keempat bisa Bang? Rukun sholat keempat. Oh bisa. Lanjut Bang, bisa baca. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Betul? Alhamdulillahirabbil alamin. Udahlah? Oh enggak, belum. Ya, ada tafadhol. Allahumma shalli ala Muhammad ya Rasul. Iya, alhamdulillahirabbil alamin. Bo, di mana muatan akhlaknya yang dia baca tadi? Isra Mi'raj menghadiahkan Rasul perintah sholat. Ini anak-anak kita udah pandai sholat, alhamdulillah. Kata Nabi 7 tahun ajarkan sholat. 10 tahun nggak mau sholat pukul. Tapi jangan macam gebukin maling. Pelajaran aja sholat gitu. Awak pirang tahun Bu? Kita berapa tahun Pak? Na'udzubillah. Mudah-mudahan kita jadi orang-orang yang ahli sholat setelah pulang dari Isra wal Mi'raj ini. Amin ya rabbal alamin. Karena memang Bapak Ibu, saya ambil potongan ayatnya.
Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya Allah, hanya kepadamu kami na'budu, hanya kepadamu kami nasta'in. Jangan dibalik, Bu. Na'budunya duluan, nasta'innya nyusul. Kita mikir, na'budunya nggak doyan, nasta'innya melulu. Na'budunya nggak pengen, nasta'innya mau cepet. Nih anak-anak remaja masjid, Ustadz ingatkan, Adinda, jangan kau wange sama kawan-kawanmu yang malam minggu bebonceng-boncengan. Gak perlu khawatir. Ingat, ini anak remaja masjid. Ndi mau anak remaja masjid sing dilantik ndi arek ngerti aku. Mana? Terus Bali kok kadang-kadang Bali. Mana yang baru dilantik mana? Dengar kelendek. Dengar. Ya, dengar ya. Catat kalau perlu. Cukup letakkan nama Allah di hatimu, biar Allah yang meletakkan namamu di hati orang yang paling mencintaimu. Ya. Cacuit-cacuit sok ngerti gue. Ini untuk anak remaja masjid. Ya. Adinda, kalau cinta ingin bertahan, maka cinta wajib bertuhan. Paham? Iya. Ibu paham? Ibu kok ya harap nambah Riko. Seneng kali nak ngomongin cinta Riko. Ya, mau lagi? Udah kalian tengok aja lah di IG ku, males kali. Banyak kali nanti. Jadi Bapak Ibu, orang tua kami, niat hati memeluk gunung, apalah daya tangan tak sampai. Niat hati ingin rasanya kami bertatap muka yang lama dengan Bapak Ibu sekalian. Tapi apalah daya, waktu juga yang harus memisahkan kita. Jadi saya minta izin mohon maaf Bapak Ibu orang tua kami. Mungkin dalam penyampaian sedikit kasar. Wong Jawa tapi kok kasar. Aku Jawa-Jawa ndelina Ibu. Aku Jawa ndelina kok. Jadi aku Jawa Deli Bu. Memang orang pasaran. Ikut remaja masjid dulu. Ikut-ikutnya remaja masjid karena pengen tobat. Iya. Saya bilang tadi ikut remaja masjid 2002. Tapi balik lagi jadi remaja masjid yang sebenarnya 2016. Sepirang tahun coba itu. Karena waktu remaja masjid dulu Bapak Ibu saya nggak sempet terkontrol begini. Akhirnya terkontaminasi. Makanya kalau ada adik-adik remaja masjid yang cerita, "Walah Ustaz, aku kok kalau mau cerita narkoba nggak sama aku bilang. Ibu nanti kalau jalan-jalan ke Sibolangit, sebelah kiri ada Masjid Al-Kamal, sebelah kanan pusat rehabilitasi. Ya. Alhamdulillah saya pernah di sana. Bukan jadi pasien. Pikirnya jadi pasien aku nongkono. Enggak, itu orang tua kita itu Bu, Haji Kamaluddin Lubis. Beliau yang nyekolahkan saya, makanya saya pernah ngabdi di sana. Nah, jadi kalau cerita ngadepin orang yang narkoba udah capek. Dan anak-anak remaja masjid ini yang kena narkoba ini, Mbak, mari jumpa kan Bu. Tambuh sembun-bunannya selesai itu. Jadi minta izin mohon maaf Bapak Ibu orang tua kami, kasar aku cakap ya karena memang aku makhluk kasar Bu. Aku takut kalau cakap yang halus-halus nanti dianggap makhluk halus pula. Ya kayak gini, keseharian kita sama-sama Pak Kades. Tadi belum tak kasih tahu sama Pak Kades. Saya tugas di pemerintahan juga Pak Kades. Saya tugas di kantor camat Kecamatan Percut Seituan. Dari mana? Dari remaja masjid. Begitu aktif di remaja masjid, diangkat sama Pak Camat jadi pegawai honor di kantor camat. Pak Camat masa itu Darwin Zain Esos. Sekarang jadi Sekda Kabupaten Deli Serdang. Alhamdulillah sehat walafiat beliau. Dan titip pesan saya kemana-mana, memang kau sekarang udah tugas di kantor camat, udah jadi pegawai pajak, ingetin masyarakat suruh bayar pajak. Ini ku tutup dengan ingatan kita sama masyarakat Pak Kades. Minta izin Bu,
Bayar pajak. Wah, aku nggak isin-isin aku lah. Mau masuk viral Ustadz pajak mbok los kono. Oh, dari pajak kita baru 18% ya Pak Kades ya. Karena saya pegawainya jadi tahu. Masuk 5 besar, Bu. Paling rendah. Jalan wis apik diaspali, bayar pun malas. Hancur kita. Tapi insya Allah pulang dari sini Ibu mulai gitu. Pak Kades pajakku piro iki tak bayar. Alhamdulillah, mantap lah, berarti ceramahku berhasil. Jadi ceramahku bukan berhasil cerita Isra Mi'raj, cerita pajak rupanya. Astagfirullahaladzim. Bu, demikian yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Burung irian, burung cendrawasih, burung darah, si burung merpati. Itulah nama-nama burung yang ada di Indonesia. Ya kok diguyu? Ya kan betul kan? Ya betul kok diguyu kok ya salah ya tuh. Paling dekat sini sungai mana, Bu? Sungai apa paling dekat? Hah? Sungai Kampung Lalang. Oh, lebar sungainya. Jalan-jalan ke sungai Kampung Lalang. Mau nyebrang sungainya banjir. Karena banjir pulang kita. Kelap kok arek nyebrang ae banjir kok balik. Jadi Bapak Ibu minta izin mohon maaf kepada Allah, kami mohon ampun kalau ada sumur di ladang bolehlah kita menumpang mandi. Kalau ada ceramahku yang kurang panjang ya besok diundang lagi. Billahi fisabilil haq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.